Ya, Anda kembali bersama kami di live event debat Capres keempat. Dan kita langsung saja, tadi sudah dibuka dengan sejumlah data, terutama survei salah satunya dari Carta Politika terkait kepuasan terhadap pemerintah di bidang hukum, begitu ya, di bidang Hankam. Nah, ini kan banyak isu di bidang ini. Ada HTI di situ, ada terorisme di situ. Menurut Mas Toto, apa yang akan menjadi perdebatan hangat nanti di debat, khususnya di bidang ini? Pertama yang paling sensitif, dan kalau kita lihat narasinya bahkan dalam hitungan beberapa hari terakhir tensinya naik kembali adalah tentang ideologi. Kita tahu baik yang sifatnya faktual atau yang sifatnya fitnah itu sudah menjadi narasi pertarungan Prabowo dengan Jokowi, terutama di level tim ses apalagi simpatisan. Contoh narasi mengenai fitnah PKI itu dari dulu sudah muncul. Itu kan kita bicara politik aliran tahun 55 ketika masih ada pertarungan ideologi seperti itu. Lalu kemudian belakangan muncul Khilafah versus Pancasila. Itu yang kedua-duanya menurut saya mau tidak mau akan harus menjelaskan bagaimana narasi yang terbawa di masyarakat. Entah dalam konteks melekat kemana nih Mas, khususnya Khilafah dan Pancasila ini? Udah tahu lah itu tidak perlu. Ya Pak Prabowo itu kan belakangan juga, Pak Jokowi misalnya berkali-kali selalu menyebutkan tentang hoax PKI yang dialamatkan kepadanya dari tahun 2014 misalnya. Lalu Pak Prabowo belakangan juga seringkali berbicara mengenai saya dikatakan dekat dengan Islam radikal, padahal keluarga saya Kristen misalnya, tidak mungkin. Hal-hal itu yang menurut saya juga akan masuk karena memang temanya adalah ideologi. Tapi saya berharap ini bukan pertarungan personal, saling membela diri, saling mencoba mengklarifikasi diri sendiri, tapi bagaimana bicara dalam konteks negara. Saya menginginkan kejelasan dari kedua, misalnya sikap terhadap HTI. Pak Jokowi menjelaskan lebih lanjut, menjawab protes-protes terkait dengan bagaimana pembaharan HTI. Pak Prabowo juga orang perlu tahu dengan narasi terakhir, apakah beliau sebetulnya setuju dengan keputusan ini? Apakah beliau memperbolehkan lembaga-lembaga organisasi seperti itu? Ini menurut saya sehingga kemudian persoalan ideologi tidak serta-merta menjadi permainan persepsi, bahkan kemudian seringkali kandidat ini berlindung di belakang simpatisan. Bagaimana mereka menunjukkan sikap secara resmi, tadi saya sepakat sudah dikatakan, ini persoalan paling krusial buat bangsa. Nah ini menarik sekali, jangan sampai debat keempat ini menjadi pertarungan personal hanya untuk ajang klarifikasi. Mas Arief, tanggapannya? Oh, ini merupakan salah satu hal yang sangat penting. Untuk itu beberapa substansi yang tadi disebutkan oleh Mas Toto memang benar-benar harus diadres langsung oleh para kandidat. Misalnya apakah Pak Prabowo benar-benar approve kalau ada berbagai macam elemen-elemen yang kita lihat, misalnya HTI atau berbagai macam organisasi yang bisa dikategorikan ekstrim atau radikal itu ada di belakang mereka, bagaimana sikapnya dia? Dan apa yang mungkin bisa di cross check juga, apa yang menjadi sikap dia terhadap beberapa hoax yang dialamatkan kepada Presiden Jokowi sejauh ini, misalnya seperti tuduhan PKI, apa yang pada akhirnya dia bisa address atas hal tersebut, dan itulah yang pada akhirnya akan memberikan nilai tambah kepada kualitas debat ini, dan akhirnya semua itu akan memberikan penjelasan dan klarifikasi, dan yang ujung-ujungnya diuntungkan adalah harmoni di warga, di masyarakat. Saya tertarik untuk bertanya langsung ke Ibu Andi, tapi sebelum itu kita akan lihat dulu, ini ada wawancara dari rekan kami Zilvia Iskandar. Tema debat keempat Pilpres malam hari ini yaitu ideologi, kemudian pemerintahan, pertahanan dan keamanan serta hubungan internasional disebut sebagai tema yang telah dikuasai oleh Capres petahana 01 Joko Widodo. Namun seperti apa bentuk penguasaan dari Jokowi? Saya sudah bersama dengan Direktur Program TKN yaitu Arya Bima. Mas Bimo, seperti apa sih penguasaan dari Pak Jokowi yang disebut sudah betul-betul familiar dengan tema ini? Oh ya, menyangkut ideologi, karena ada ideologi Pancasila kan, maka ada negara kesatuan. Nah, Pancasila di sini dalam hal menjaga Pancasila, Pak Jokowi sudah dua hal yang paling mendasar. Satu, menetapkan hari lahirnya Pancasila sebagai hari libur nasional, hari peringatan Pancasila itu sudah ditetapkan pada 1 Juni. Disinilah ada satu tonggak sejarah yang harus kita kembalikan dari sebagai persoalan Pancasila sebagai ideologi yang sudah menjadi kesepakatan nasional kita. Untuk menjaga ini dibuatkanlah badan pembina ideologi Pancasila, BPIP. Kemudian juga bagaimana ada penataan undang-undang keormasan untuk selalu tetap konsisten terhadap organisasi masyarakat ini dengan Pancasila. Juga tentang undang-undang terorisme. Saya melihat bahwa
Pancasila sebagai ideologi fondasi bangsa atau ideologi yang dinamis, Pak Jokowi ikut sudah menjaga dengan BPIP dan dengan hari lahirnya Pancasila. Tetapi Pancasila bukan hanya ideologi yang statis. Pancasila adalah ideologi yang hidup. Pancasila adalah ideologi yang bekerja. Dan Pancasila adalah ideologi yang kreatif. Itu ditunjukkan bagaimana menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan hal-hal program yang korek. Menetapkan keadilan sosial, bagaimana kesenjangan antar daerah dibangun dengan Indonesia sentris, membangun koneksitas laut, udara, dan darat. Daerah-daerah yang dulu termarginalkan secara ekonomi, secara sosial, dibangunlah lintas udara, lintas laut, dan lintas darat. Berarti tugas Pak Jokowi malam hari ini kurang lebih sama seperti debat-debat sebelumnya, yaitu tinggal menyampaikan saja apa yang sudah dilakukan. Tetapi apakah hanya sekedar itu atau juga Pak Jokowi akan menyampaikan terobosan-terobosan program baru sesuai dengan tema malam ini? Oh ya, kan yang 4 tahun ini sebagai fondasi. Jadi kita bisa bayangkan 2014 Pak Jokowi melihat Papua harus bekerja seperti apa, melihat Kalimantan, melihat Sulawesi, melihat Sumatera, melihat Jawa, semua serba tidak memenuhi prasyarat untuk dikembangkan. Maka ideologi yang bekerja, sekarang kita bisa melihat bagaimana koneksitas Pancasila dengan revolusi industri 4.0 misalnya. Erat kaitannya dengan Hankam begitu ya. Kita ke Bu Andi. Bu Andi, ini tadi juga sempat dibahas. Bagaimana sebetulnya sikap dari kubu Pak Prabowo terkait HTI dan bagaimana sikap dari kubu Pak Prabowo terkait hoax yang menimpa Jokowi terkait PKI? Kalau PKI kan sudah jelas historinya ya. Dan jelas juga sikap negara Republik Indonesia. Jadi menurut saya sependapat ini jangan masuk ke ranah personal ya. Justru negara yang harus mengatur personal. Kalau misalnya Pak Prabowo diberi keamanan untuk menjadi presiden, maka Pak Prabowo harus tunduk kepada aturan-aturan mulai dari UUD 45 ya dan amandemennya, kemudian Pancasila. Jadi siapapun dia itu mesti diatur oleh aturan negara, oleh komitmen negara. Jadi nggak bisa personalnya justru yang mengatur negara. Karena itu kalau ditanya mengenai sikapnya bagaimana tentang HTI, sekarang negara sudah membuktikan belum bahwa HTI itu sudah melanggar. Sebagaimana yang dimaksud dengan tadi melanggar ideologi misalnya. Buktikan dulu di pengadilan. Apakah memang HTI itu melanggar atau bertentangan dengan Pancasila. Baik. Karena pemahaman tentang misalnya maaf tanda kutip khilafah. Khilafah itu kan istilah yang orang satu sisi memahami terlalu ekstrim. Padahal itu kan bahasa Arab gitu. Bahasa itu khilafah ini adalah orang yang ingin memperjuangkan agamanya. Ya, wajar dong dan wajib justru orang Islam itu memperjuangkan agamanya. Tapi kalau misalnya ada sekelompok orang yang kemudian ingin merubah dasar negara Republik Indonesia, nah itu di situ menjadi persoalan. Oke, Nah, Mas Arief. sedangkan itu adalah harga mati. Kita punya dasar negara jelas Pancasila, dan saya yakin pasti Pak Prabowo juga akan melaksanakan. Jadi itu. dengan penutupan HTI ini adalah langkah yang tepat menurut Anda? Itu yang saya katakan, negara tidak memberikan bukti secara real kepada HTI maupun kepada rakyat Indonesia. Di mana letak pelanggaran HTI, buktikan dulu ke pengadilan. Itu kan main dibubarkan saja oleh pemerintah. Sekarang masuk pengadilan, kan buktinya yang menggugat HTI-nya menang. Baik, kita walaupun ini belum berbicara- inkrah ya. Artinya gini, jadi kita memahami bahwa saya sih sebetulnya menyayangkan untuk Pilpres yang sekarang Baik, ini kok Bu Andi. larinya kepada hal-hal yang seperti itu. Baik. Karena kita kan sudah given harus Pancasila. Agama dijamin di sila pertama, Baik. silakan diberikan kewajibannya, hak-haknya untuk menjalankan agamanya masing-masing. Baik. Ya, mengenai Hankam sendiri ini kan kemudian memang banyak temanya. Salah satunya mungkin yang ingin kita dengar ataupun pemilih yang ingin dengar adalah bagaimana mengenai penanganan terorisme itu sendiri. Mas Arief, ini bagaimana konsep yang nanti akan ditawarkan? Saya pikir hal-hal yang sudah diberikan landasannya oleh pemerintah yang saat ini dalam memberikan pendekatan-pendekatan terhadap teroris, soft approach atau hard approach-nya itu sudah kita sama-sama lihat efektivitasnya. Ada hal-hal yang memang nyata-nyata merupakan pelanggaran hukum atau ada hal-hal nyata-nyata merongrong kedaulatan negara, itu harus sudah merupakan didekati dengan pendekatan-pendekatan yang tegas. Dan di sisi yang lain, terorisme juga kita lihat bahwa ada pendekatan-pendekatan yang amat sangat konstruktif, lunak, ya, menggunakan ilmu pengetahuan, menggunakan pendekatan-pendekatan tradisional, juga itu sudah dilakukan oleh berbagai macam pihak, kepolisian, aparat intelijen. Juga mereka sudah turun untuk melakukan berbagai macam pendekatan yang bukan pendekatan-pendekatan yang militeristik atau pendekatan polisionil. Dan itu pada dasarnya sudah kita lihat dan kita sudah rasakan, tapi kita sama-sama memang tidak harus mengerti
bahwa yang namanya serangan teror itu memang kadang-kadang tidak bisa terus-menerus dideteksi. Karena negara-negara adidaya pun sering kecolongan, apalagi di Indonesia. Namun yang paling jelas, kita sekarang memang harus melalui itu semua dengan sebuah konstruksi pendekatan yang baik. Dari mulai yang polisionil sampai yang non-tradisional seperti hal-hal yang terjadi di Indonesia saat ini. Baik, nanti mungkin ke Pak Hasibullah, apa sebetulnya yang ditunggu-tunggu dari kedua capres ini, kedua capres ini kita nanti tunggu setelah jeda yang satu ini, dan kita akan juga saksikan azan maghrib untuk waktu DKI Jakarta dan sekitarnya.